Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dosen Ardi Supraba SPD MHUM selaku dosen pengampu di mata kuliah pembelajaran berbasis TIK serta ketua tim penguji dan tim penguji serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Melati Artika Garai dengan NIM 23014140014. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya tentang penerapan pembelajaran berbasis animasi. Baiklah, di sini saya memilih sebuah animasi yang terbuat dari AI atau Artificial Intelligence, di mana alasan saya memilih media animasi dari AI ini karena beberapa waktu yang lalu saya menemukan di beranda saya ada video animasi yang muncul dan itu sangat unik, sehingga saya berpikir bagaimana bisa media ini digunakan sebagai media pembelajaran berbasis animasi. Maka dari itu saya menggabungkan beberapa AI dan dari visual, audio, dan gerakan saya menggunakan AI. Jadi saya menggunakan 4 alat dalam proses pembuatan video animasi ini. Yang pertama adalah ChatGPT, AI ChatGPT seperti ini. Yang kedua adalah Wiz yang seperti ini. Yang ketiga adalah aplikasi situs web Studio AI Google yang seperti ini. Yang terakhir adalah aplikasi CapCut. Nah, pertama saya menggunakan ChatGPT untuk menemukan ide cerita yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu contohnya saya memilih materi tentang siklus air. Kemudian saya meminta sebuah ide cerita dari ChatGPT. Kemudian ChatGPT pun memberikan beberapa saran dan saya pun memilih salah satunya. Nah, dari ChatGPT ini saya akan meminta prompt dari setiap masing-masing karakter dan alur dan gaya serta suasana yang diinginkan dalam proses cerita. Jadi prompt itu adalah sebuah kalimat instruksi yang memicu respon dalam sebuah AI agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, saya meminta prompt dari setiap alur, karakter, dan suasana yang saya inginkan dicerita melalui ChatGPT. Nah, prompt itu kemudian saya masukkan ke dalam Wiz atau sebuah generator dari Google One, dari Google. Yes, di sana dia akan membuat animasinya. Pertama dia membuat gambar animasinya, kemudian dia juga bisa menganimasikan atau menggerakkan gambar yang telah dia buat. Kemudian saya pun membuat suara dari dialog setiap karakter menggunakan Studio AI Google. Nah, di situ ada beberapa warna suara karakter yang kita inginkan, kita bisa memilihnya, dan dialog apa saja yang bisa kita ingin diucapkan oleh setiap karakter bisa diedit melalui Studio AI Google. Kemudian saya menggabungkan video animasi dari Wiz dan audio dari Studio AI Google ke dalam satu aplikasi CapCut. Kemudian saya menambahkan suara-suara yang perlu ditambahkan ke dalamnya agar ceritanya lebih hidup dan animasinya lebih berwarna. Baik, mari kita saksikan video animasi yang telah saya buat, yaitu video tentang materi siklus air, yang dimana ceritanya berjudul Petualangan si Tetes Air. Halo, aku Tetes, tinggal di laut yang luas ini. Aku Surya. Aku membantu Tetes naik ke langit. Hai Tetes, sekarang kamu buang air dan bergabung denganku. Wah, dunia di atas awan ternyata indah. Awan kita sudah berat, Tetes. Ayo turun bersama sebagai hujan.
Yuk, aku ingin lihat bumi dari dekat. Terima kasih Tetes, sekarang aku segar lagi. Sama-sama Dara, aku senang bisa Hai membantu. Batu Danila, aku akan terus mengalir sampai ke laut. Di sana kan ada angin dan ombak menyambutku. Selamat datang kembali, Tetes. Aku bantu kamu naik ke langit lagi. Petualanganmu belum berakhir. Setelah menonton video animasi ini, adapun kelebihan serta kekurangannya. Pertama, kelebihannya itu adalah animasi ini dia lebih terlihat seperti video-video yang disukai anak-anak dan grafiknya juga bagus, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk melihat dan menonton serta dapat belajar dengan semangat. Kemudian adapun kekurangannya itu adalah ketika kita mengedit video animasi ini secara terus-menerus, dia akan berbayar. Karena saya hanya menggunakannya sekali, jadi dia tidak berbayar. Jadi kekurangannya adalah dia berbayar. Adapun kekurangan yang kedua adalah ketika kita memberikan instruksi atau prompt, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita perlu mengulang hingga hasilnya sesuai dengan apa yang telah kita inginkan. Nah, itu pun terkadang video yang diberikan itu tidak sampai dengan 10 detik, sehingga kita membuat beberapa video animasi kemudian menggabungkannya. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangannya. Adapun penerapan video animasi ini dalam kelas, contohnya seperti selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum itu ibu mau kalian menonton video tentang petualangan si tetes air. Ini dia. Halo, aku Tetes, tinggal di laut yang luas ini. Aku Surya. Aku membantu Tetes naik ke langit. Hai Tetes, sekarang kamu jadi uap air dan bergabung denganku. Wah, dunia di atas awan ternyata indah. Awan kita sudah berat, Tetes. Ayo turun bersama sebagai hujan. Yuk, aku ingin lihat bumi dari dekat. Terima kasih Tetes, sekarang aku segar lagi. Sama-sama Dara, aku senang bisa membantu. Hai Batu Danila, aku akan terus mengalir sampai ke laut. Di sana kan ada angin dan ombak menyambutku. Selamat datang kembali, Aku Tetes. bantu kamu naik ke langit lagi. Petualanganmu belum berakhir. Setelah kalian menonton petualangan si tetes air ini, kita jadi tahu bahwa air itu tidak akan pernah habis karena dia memiliki sebuah siklus yang selalu berputar. Nah, pertama itu air mengalami penguapan akibat matahari, kemudian ia naik ke atas, kemudian terjadilah evaporasi. Itu disebut dengan evaporasi atau penguapan. Selanjutnya di atas awan dia akan terjadi kondensasi atau pengembunan. Nah, setelah awan pun penuh dengan air, ia pun jatuh ke bawah dan menjadi sebuah air atau hujan. Itu dinamakan sebagai presipitasi. Nah, setelah dia turun ke bawah akan terjadi infiltrasi atau penyerapan. Nah, tumbuhan serta makhluk hidup akan menyerap air, dan setelah itu si tetes ini akan mengalami runoff atau pengaliran kembali ke laut melalui sungai. Nah, itu dia contoh penerapan video animasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai video animasi yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.